wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 baru SMP Negeri 3 Liliang yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, salam kenal. Pada hari ini kita bisa berjumpa, bersua kembali walau dalam keadaan daring. Puji serta syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Pada pengenalan lingkungan sekolah ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada kalian untuk dikenalkan, untuk dipahami apa itu atau siapakah atau apa yang harus diketahui oleh kalian semua tentang SMP Negeri 3 Liliang. Di antaranya adalah bahwa yang pertama pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ada apa saja sih di sekolah kita ini? Kantornya yang mana, ruang kelasnya yang mana, ruang perpustakaan di mana, musola di mana, dan lain sebagainya. Atau mau olahraga di mana tempat olahraganya. Itu pengenalan tentang berkaitan dengan keadaan lingkungan sekolah. Ya, kemudian WC-nya di mana. Selain itu nanti juga akan diperkenalkan berkaitan dengan struktur organisasi sekolah. Ya, mulai dari kepala sekolah, guru, tata usaha, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga mungkin wali kelas ya. Nanti kalian termasuk dalam wali kelas yang mana saja. Kemudian juga akan diperkenalkan berkaitan dengan kegiatan ekskul ya, ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMP Negeri 3 Liliang ini. Kalian pun nanti harus diperkenalkan, harus kalian ketahui, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikutinya dan tertarik di antara salah satu kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, selain itu nanti juga akan disampaikan cara belajar, bagaimana belajar yang efektif untuk kalian bisa ikuti gitu, ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, ini mengingatkan kita semua bahwa kalian adalah seorang pelajar, ya, bahwa kalian juga harus punya niat yang besar, punya niat yang kuat di dalam hati kalian bahwa kalian akan belajar dengan baik. Ya, selama di SMP Negeri 3 di Liliang ini. Ya, mudah-mudahan segala cita-cita dan keinginan kalian dapat terwujud ya, di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Ya, akhirul kalam, mari kita buka bersama kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 3 Liliang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 3 Liliang dibuka secara resmi. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat datang di SMP Negeri 3 Lewiliang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem belajar. Sistem belajar di SMP 3 Lewiliang kamu awali dengan saat kamu mendaftar di SMP negeri kita ini. Registrasi secara online kemarin kan? Udah kan itu ya? Nah, selamat yang sudah lulus. Nah, sistem belajar ini pasti akan dilengkapi dengan bahan ajar baik berupa modul, bahan ajar secara fisik konvensional maupun yang secara digital. Kemudian setelah bahan ajar ada, maka akan ada distribusi bahan ajar. Ini adalah bagaimana saat guru-guru akan menyampaikan bahan ajar kepada kalian, kemudian lewat sebuah proses belajar. Nah, diakhiri dengan evaluasi, ujian, penilaian harian ataupun kenaikan kelas. Nanti kalian harus ikuti ya. Nah, dalam bahan ajar ini kita gunakan yang namanya kompetensi dasar. Ini mengacu pada kurikulum 2013, yang di dalam bahan ajar ini juga dicantumkan tentang tujuan belajar. Tujuan ini adalah arah, jadi kalian harus pastikan memahami benar tujuan pembelajaran itu untuk apa, gitu ya. Kemudian nanti juga akan disampaikan peta konsep yang terkait apa saja yang harus kalian pahami di dalam bab itu, di dalam KD itu. Kemudian nanti ada langkah kerja. Nah, langkah kerja ini penting karena untuk agar kamu dapat pengalaman belajar yang nyata, yang sesungguhnya, sehingga kalian akan jauh lebih paham, lebih ingat lagi untuk masa yang akan datang. Setelah ada lembar kerja, nanti kalian juga akan memperoleh rangkuman materi ya, ini untuk penguatan saja sebelum kalian nanti untuk ikut soal-soal penilaian harian. Jadi kalian harus lengkap terkait dengan bahan ajar, jadi harus kalian kuasai semuanya. Proses belajar saat mendistribusikan bahan ajar kepada kalian itu sebelum masa pandemi COVID-19 ini, yakni SMP 3 Lewiliang dengan secara tatap muka. Setiap guru, setiap mata pelajaran diajarkan oleh satu guru. Nah, kalau di SD kan beda kan? Nah, di sini setiap mata pelajaran satu guru. Peserta didik itu adalah sebagai pemeran utamanya, sebagai aktor utama, aktris utamanya. Jadi kalau peserta didiknya males, ya otomatis nanti belajarnya nggak sukses. Pastinya kalian nggak mau kan? Nah, ini contoh pembelajaran yang saat tatap muka. Ya, coba kita lihat ini artis-artis SMP 3 Lewiliang kelas 9 kemarin ya, yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya tentang pembuatan miniatur rumah dilengkapi dengan rangkaian listriknya. Kamu perhatikan sebentar. Kamu nanti tidak usah malu-malu ya. Masih ada yang malu-malu, kurang percaya diri. Harusnya generasi milenial mah harus lebih percaya diri lagi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat miniatur rumah ini: yang satu, stick SP, yang kedua, lem tembak, tiga, label berwarna merah dan putih, 4, saklar lampu, 5, lampu bohongan, 10, korek gas, 11, gabus, dan 12, baterai. Nah, di sini guru hanya sebagai fasilitator saja kan. Nah, kami fasilitasi saja agar dan lebih kreatif lagi dalam menggali pengalaman belajar. Satu, pertama-tama buatlah rangkaian rumah yang akan dibuat sedemikian rupa. Yang kedua, setelah itu siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Tiga, buatlah miniatur rumahnya dengan lem tembak. Setelah miniatur rumah itu jadi dan 5 ruangan siap, setiap ruangan memiliki satu
dan saklar. Kelima, yaitu menyusun rangkaian listrik paralel. Dan keenam, susun 4 baterai secara seri. Ya, ini rangkaian paralel ya, bukan rangkaian seri. Paralel sehingga lampunya dapat nyala semua. Kalaupun nanti ada yang dibikin salah satu, nah ya, ini ada ruangan api, yang lainnya masih bisa menyala. Salah satu, Itu adalah karya artis-artis kita tahun lalu kelas 9 dalam mempresentasikan hasil tes tatap muka. Nah, karena saat ini sedang ada masa pandemik, maka kita tidak boleh tatap muka, diganti dengan menggunakan daring. Daring ini karena di dalam jaringan, jadi harus menggunakan kuota internet gitu ya. Nah, kita harus memastikan pada diri kamu bahwasanya belajar itu adalah kebutuhan. Ibarat kita makan, kalau sedang lapar, maka walau bagaimanapun caranya harus makan. Nah, belajar juga begitu. Kalau sudah lapar belajar, maka walau bagaimanapun harus belajar. Mau daring, mau luring, harus tetap belajar. Bagaimana saat daring ini biar sukses? Nanti tentu harus banyak-banyak persiapan. Di sini ada fasilitas yang harus disediakan, mulai dari HP, laptop, PC, kemudian aplikasinya, menggunakan LMS, menggunakan Google Classroom, menggunakan WA, macam-macam ya. Kemudian ada di sini pemahaman IT kalian lebih canggih pasti kalian daripada guru di sini ya. Saya yakin kalian generasi milenial pasti lebih menguasai IT-nya. Jadi kalian harus mengeksplor. Yang penting kalian harus semangat. Begitu juga untuk tujuannya. Di sini harus kamu benar-benar kuasai jadwal, jangan hanya mengandalkan dari jadwal sekolah, tetapi harus jadwal yang di rumah harus kamu buat juga. Kemandirian ini sangat penting. Kemasan ya. Nah, begitu juga untuk isi. Nah, ini adalah tugas dari gurunya. Ini adalah bahan-bahan agar daring kita menjadi efektif. Jadi kalian bekerja sama dengan orang tua biar lebih maksimal lagi. Apa tipsnya agar daringnya menjadi efektif, menjadi sukses? Pertama, kalian harus mau mandiri, belajar secara mandiri, jangan menunggu disuruh atau diawasin dulu baru mau belajar. Bekerja sama penting dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, atau bahkan dengan tetangga. Silahkan bekerja sama untuk mengeksplor kemampuan kalian. Kamu juga harus mampu berkomunikasi, komunikatif. Jangan diem aja. Kalau punya masalah, punya trouble, sampaikan. Nanti pasti akan ada titik temunya. Kemudian kamu juga harus mau berpikir kritis. Jangan gampang percaya, harus cek and recheck. Kayak TV aja ya, cek and recheck. Nah, kemudian tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga mohon doa restu kepada orang tua. Nah, ini adalah contoh daring yang sudah sempat kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Anak kelas 72 Ananda Kamiludin saya tampilkan. Tapi intinya dalam daring ini kalian harus benar-benar melaksanakan langkah demi langkah yang ditetapkan oleh guru, karena nanti di situ pasti kamu tidak akan salah, pasti akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang tujuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Ini juga ada contoh daring dari orang tua yang mendampingi anaknya saat sedang makan di tempat mie ayam atau bakso ini ya, tapi anaknya sambil memanfaatkan gadgetnya untuk belajar tentang IPA. Jadi dimanapun belajar kita bisa ya. Ini tim dari guru-guru kita. Sekarang
kamu punya kesempatan untuk belajar di SMP Negeri Teguliang, kuncinya ada pada kalian sendiri. Harus belajar yang mandiri. Siap? Oke.